Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 21050400076. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman modal hukum dagang. Perusahaan go public dan pasar modal. Istilah perusahaan go public di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Perusahaan go public dalam UU PT disebut sebagai perseorangan terbuka. Pasal 1 angka 7 UU PT menentukan bahwa perusahaan terbuka adalah perseorangan publik atau perseorangan yang melakukan penawaran umum saham. Suatu perseorangan terbuka harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perseorangan terbuka adalah perseorangan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disebut sebagai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pasal 1 angka UU PT. Yang kedua, perusahaan publik adalah perusahaan yang saham telah dimiliki sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di setoran yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan pasal 1 angka 22 UU PM. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal sebelum diatur dalam undang-undang terpisah. Penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kedua undang-undang penanaman modal yang diatur secara terpisah tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanaman modal termasuk di dalam penanaman modal negeri dapat berupa A. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. B. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum diproduksi di dalam negeri. Yang C. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Yang D. Pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk. Yang E. Jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang F. Ralat. Yang D. Pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang E. Penyusunan atau amortisasi yang dipercepat. Yang F. Keringanan pajak bumi dan bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu dan wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Unsur-unsur PMA. Yang pertama ada subjek asing, yang kedua ada modal asing. Bentuk hukum perusahaan wajib berbentuk perseorangan terbatas yang berdasar pada hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Perusahaan penanaman modal dapat melakukan marger. Marger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseorangan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseorangan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktivitas dan aktiva dan pasifa dari perseorangan yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada perseorangan yang menerima penggabungan. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 BKPM 12 garing 2009, penggabungan perusahaan dapat dilakukan. Yang pertama antar perusahaan penanaman modal asing, yang kedua antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, yang ketiga antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.